kita bakal bongkar satu alat analisis yang fungsinya tuh kayak mesin MRI buat kekacauan data semacam itu. Alat yang sering banget ditakutin mahasiswa. Model Vector Auto Regression atau VAR, dan kerabatnya yang lebih canggih, Vector Error Correction Model alias VSEM. Wah, ini topik yang emang sering banget memicu kepanikan massal buat siapapun yang baru pertama kali belajar ekonometrika lanjutan. Saya juga dulu sempat panik sih pas awal belajar. Iya kan? Soalnya, selama ini kita diajarin alat regresi klasik yang membagi dunia jadi dua kubu aja. Ada variabel independen dan ada variabel dependen. Terus tiba-tiba aturan itu dicabut begitu aja di VAR, rasanya kayak kompas navigasi kita diambil paksa. Pasti. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang lagi nyusun model prediksi buat perusahaan, atau lagi nulis proposal penelitian terus ngerasa terjebak di lautan angka deret waktu, sesi bedah data kita hari ini emang dirancang khusus buat Anda. Kita janji nggak bakal bahas jargon matematika yang bikin ngantuk ya. Oh, jelas nggak? Biar kita bisa lihat gimana jaring laba-laba teoritis ini beneran beroperasi di dunia nyata, kita bakal nguji seluruh konsep VAR dan VACM ini pakai satu dataset yang luar biasa menarik. Judulnya A Tale of Two Cities. Dataset yang bandingin New York dan London itu kan? Betul, dataset ini merekam pergerakan yang super dinamis antara mobilitas warga harian dan tren metrik COVID-19 di dua kota raksasa itu. Itu kanvas eksperimen yang sangat kaya sih menurut saya. Maksudnya, pandemi itu kan momen di mana sistem kesehatan, kebijakan pemerintah, sama psikologi konsumen tuh benar-benar bertabrakan secara simultan tiap harinya. Tabrakan beruntun gitu ya ibaratnya. Iya, dan nggak ada satupun metrik di dalam data itu yang bergerak sendirian di ruang hampa. Semuanya saling tarik-menarik. VAR, kayak yang sempat disinggung tadi, seumur hidup kita kan diajarin regresi. Itu punya satu bos yaitu variabel independen, dan satu bawahan, variabel dependen. Hujan nyebabin penjualan payung naik. Gitu kan contoh klasiknya. Nah iya, tapi begitu masuk ke VAR, tiba-tiba buku aturannya dibakar. Kenapa di model ini, semua variabel itu diperlakukan setara? Kayak seolah-olah mereka semua berhak saling memengaruhi. Buat paham kekacauan ini, kita tuh harus mundur dikit ke akhir tahun 70-an atau awal 80-an. Waktu itu, model prediksi makroekonomi itu sifatnya kaku banget. Terlalu diatur. Diatur gimana tuh maksudnya? Jadi, peneliti itu maksa masukin data ke dalam teori yang udah dibikin duluan. Mereka bakal nentuin secara sepihak, oke, kebijakan suku bunga bank sentral ini independen, dan tingkat inflasi ini dependen. Padahal nyatanya nggak sesederhana itu kan? Nah, makanya ada ekonom bernama Christopher Sims. Dia akhirnya menang hadiah Nobel karena ini loh. Dia ngasih kritik keras banget. Menurut Sims, di dunia nyata, pembatasan sepihak kayak gitu tuh arogan banget dan ya seringkali salah, fatal. Masuk akal sih. Soalnya nyatanya Bank Sentral kan netapin suku bunga bulan ini dengan ngelihat inflasi bulan lalu. Jadi ini bukan garis lurus, ini sirkulasi. Betul, ada putaran feedback di sana. Kalau saya boleh pakai analogi modern nih, ini tuh kayak perang tarif antara Gojek sama Grab. Wah, gimana tuh contohnya? Ya, bayangin kalau Grab lagi bakar uang, ngasih diskon gede-gedean hari ini, Gojek kan nggak mungkin cuma diam nonton kan? Algoritma mereka otomatis langsung respons dengan ngeluarin promo cashback di jam yang sama. Iya, bener. Sistem mereka langsung bereaksi. Terus mitra pengemudinya langsung pindah aplikasi buat nyari untung. Itu memicu lonjakan pesanan makanan. Pada akhirnya jalan raya tiba-tiba jadi macet parah. Di situasi kayak gini, Anda nggak bisa dengan santai nulis kesimpulan diskon Grab adalah variabel independen tunggal yang mempengaruhi kemacetan Jakarta. Karena semuanya saling bereaksi seketika di ekosistem yang sama, analogi yang sangat akurat. Makasih. Nah, berangkat dari logika itulah, Christopher Sims ngenalin filosofi utama VAR, yaitu let the data speak for itself. Biarkan datanya yang bicara sendiri, tanpa dipaksa masuk ke teori yang kaku. Berarti nggak ada lagi istilah independen dan dependen dong? Sama sekali nggak ada. Di dalam ekosistem VAR, semua variabel itu statusnya endogen. Singkatnya, nggak ada satupun variabel yang murni jadi penyebab dari luar. Setiap variabel bakal dijelasin sama nilai masa lalunya sendiri. Yang biasanya kita sebut lex atau jeda waktu itu ya? Iya, betul, lex. Jadi, dia dijelaskan sama lexnya sendiri dan nilai masa lalu dari semua variabel lain yang ada di dalam sistem itu. Semuanya diikat bareng. Tunggu sebentar. Saya paham sih filosofinya keren, tapi mikirin teknisnya bikin kepala saya pusing. Ini terdengar kayak mimpi buruk komputasi. Haha, bagian mananya yang bikin pusing? Ya bayangin aja, kalau tiap variabel bergantung sama masa lalunya sendiri, ditambah masa lalu semua variabel lain, persamaannya bakal meledak jadi raksasa dong. Oh, paham. Maksud saya, misal kita punya 5 variabel, terus kita mutusin buat mundur 12 bulan ke belakang. Tiba-tiba kita punya puluhan parameter yang harus dihitung cuma buat satu persamaan. Bukannya kita bakal kehabisan anggaran data? Nah, Anda baru aja nyentuh apa yang di dunia ekonometrika sering banget disebut kutukan dimensionalitas. Dan jujur aja, ini emang dilema praktis paling bikin stres pas kita bikin model VAR. Kutukan dimensionalitas, istilahnya horor juga ya? Emang horror efeknya. Yang Anda sebut anggaran data tadi, itu bahasa statistiknya adalah degrees of freedom atau derajat kebebasan. Oke. Coba bayangin, Anda cuma punya data observasi bulanan sebanyak 100 baris. Kalau Anda serakah masukin terlalu banyak variabel, terus ngelacak-lacak kejauhan sampai masa lalu, Anda mungkin harus ngestimasi 80 parameter dari 100 baris itu. Wah, itu sih maksain model namanya.
Banget. Anda maksa model buat nyari terlalu banyak pola yang sangat spesifik dari jumlah data yang terlalu sedikit. Dan hasil akhirnya udah bisa ditebak. Modelnya bakal ngehafal noise atau gangguan acak di masa lalu, seolah-olah itu adalah hukum fisika yang pasti berulang. Ini kan yang namanya overfitting. Persis, overfitting. Model Anda bakal kelihatan super sempurna pas dipresentasiin di atas kertas, R-squared-nya tinggi, tapi begitu dipakai buat nguji data baru atau memprediksi masa depan, hancur lebur. Nggak relevan lagi. Terus kebalikannya gimana? Kalau kita pelit banget soal lag. Kalau Anda pelit, misalnya cuma mau narik mundur leg 1 hari ke belakang, ya model Anda bakal gagal nangkep efek tertunda yang penting. Kayak di kasus COVID, Anda kehilangan konteks masa inkubasi virus yang butuh 2 minggu. Oh iya, kalau cuma lihat data kemarin, efek infeksi minggu lalu nggak kebaca sama sekali. Betul. Dan itu namanya underfitting atau specification error. Jadi ini serba salah dong. Terus gimana caranya analis data tahu kapan mereka harus berhenti mundur ke masa lalu? Saya tuh sering lihat di software kayak eFuse atau R, mereka ngeluarin tabel kriteria informasi yang ramanya aneh-aneh, kayak AIC, terus BIC. Itu kompas kita bukan sih? Ya, tepat sekali. AIC itu singkatan dari Akaike Information Criterion, dan BIC itu Bayesian Information Criterion. Mereka ini wasit metrik kita. Tugasnya ngapain tuh si wasit ini? Keduanya tuh ngitung titik keseimbangan antara seberapa akurat prediksi model Anda dan seberapa ribet model Anda. Tapi masalahnya, dua wasit ini punya filosofi hukuman yang beda. Maksudnya, ngasih penalti buat model yang terlalu rumit? Ya, AIC itu karakternya agak toleran. Dia nggak terlalu cerewet kalau model Anda lumayan rumit, asalkan hasil prediksinya beneran akurat. Makanya, kalau Anda pakai AIC, dia sering nyaranin leg yang lebih panjang. Berarti BIC itu kebalikannya si IIC dong? Karakter yang lebih galak? Super galak. BIC ini ngasih penalti atau denda yang jauh lebih berat buat setiap variabel atau leg baru yang Anda tambahin ke sistem. Mirip prinsip Occam's Razor ya? Kalau ada dua penjelasan yang sama-sama masuk akal, selalu pilih penjelasan yang paling sederhana. Nah, itu dia. Jadi BIC bakal maksa model Anda jadi lebih ramping, lebih parsimoni, demi ngelindungin sisa degrees of freedom yang Anda sebut anggaran data tadi. Wah, narik kesimpulan soal panjang leg aja udah kayak seni yang dicampur sains ya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita pusing milih leg, ada satu rintangan dasar lagi yang sering banget bikin mahasiswa atau analis pemula pengen nangis. Saya tahu kemana arahnya. Syarat stasioneritas kan? Iya, data deret waktu kita tuh wajib hukumnya harus stasioner. Biasanya kan diuji pakai Augmented Dickey-Fuller Test atau ADF itu. Betul, itu ujian pertamanya. Buat ngejelasin secara gampang, stasioneritas itu intinya datanya nggak punya tren ekstrim kan? Misalnya kalau kita punya data populasi kota yang tiap tahun pasti selalu naik, atau harga rumah yang grafiknya meroket terus tanpa pernah turun, itu namanya nggak stasioner. Rata-rata dan variansnya bergerak liar kemana-mana. Dan kalau Anda maksa masukin data yang trennya naik terus itu ke dalam VAR standar, Anda bakal dapat bencana yang namanya regresi palsu. Regresi palsu tuh yang secara statistik kelihatan signifikan banget, padahal aslinya bodong. Iya, bintangnya banyak di software, p-value-nya kecil banget, seolah-olah ada hubungan kausal yang kuat, padahal nggak ada sama sekali. Cuma kebetulan aja, dua variabel itu sama-sama lagi trennya naik seiring waktu. Pendorong aslinya beda. Nah, di bagian ini nih, saya sering berdebat tiap lagi analisis data. Solusi standar di buku teks buat data yang nggak stasioner, itu kan melakukan first difference. Ya, kita turunkan tingkat datanya dari absolut jadi selisih. Benar, alih-alih masukin angka absolut kayak jumlah populasi 10 juta, kita ubah jadi pertumbuhan populasi nambah 50.000. Tapi sejujurnya, sebagai analis, saya benci banget sama metode first difference ini. Loh kenapa? Kan itu menstabilkan data. Emang stabil, tapi pas kita cuma lihat laju pertumbuhannya doang, kita tuh kehilangan konteks seberapa besar skala absolut dari sistem tersebut. Kita kehilangan gambaran besar jangka panjangnya. Kayak ada nggak sih cara buat nyelamatin informasi absolut ini tanpa harus melanggar aturan stasioneritas? Keluhan Anda itu valid banget. Dan percaya nggak, keresahan yang persis sama itulah yang akhirnya ngelahirin kejeniusan uji kointegrasi. Oh, kointegrasi. Iya. Jadi gini, kalau Anda nemu data Anda tuh nggak stasioner di tingkat level atau nilai absolutnya, tapi dia berubah jadi stasioner pas udah di difference, Anda tuh jangan buru-buru buang nilai absolutnya. Terus harus diapain dulu? Anda harus cek apakah ada kointegrasi antar variabel itu. Biasanya diuji pakai Johansen test. Kointegrasi ini pada dasarnya ngajuin pertanyaan eksistensial ke data Anda. Pertanyaan kayak gimana tuh? Meskipun kalian semua ini geraknya liar dan nggak stasioner secara individu, apakah kalian sebenarnya terikat oleh sebuah keseimbangan jangka panjang yang nggak kelihatan? Saya suka banget visualisasi ini. Saya tuh selalu ngebayangin kointegrasi ini kayak, bayangin ada cowok mabuk yang lagi jalan kaki nuntun anjing peliharaannya pakai tali. Oke, cowok mabuk bawa anjing. Terus? Karena si cowok ini mabuk, dia jalannya sempoyongan, zigzag ke kiri, ke kanan secara acak. Anjingnya juga sama, lari ke sana kemari, ngendus pohon ini, ngejar kucing di sana, acak juga. Kalau dilihat pergerakannya satu-satu, dua-duanya non-stasioner ya.
murni acak dan liar. Persis, liar dan nggak punya arah pasti. Tapi karena ada tali yang ngiket leher si anjing dan dipegang sama cowok itu, jarak antara mereka berdua tuh nggak akan pernah bisa melebar melampaui panjang tali tersebut. Nah, tali itulah kointegrasinya. Wah, itu perumpamaan yang luar biasa, dapat banget maknanya. Bener, kalau Johnson Test ngebuktiin bahwa tali itu ternyata beneran ada di dalam sistem variabel Anda, maka Anda wajib berhenti pakai VAR biasa dan beralih pakai VACM. Vector Error Correction Model. Ya, VACM ini itu bentuk evolusi dari VAR. Kelebihan utamanya, VACM punya satu komponen ekstra yang namanya Error Correction Term atau ECT. Dan komponen ICT inilah yang bertugas jadi tali penariknya si anjing tadi. Tepat. Jadi kalau bulan lalu variabel Anda menyimpang terlalu jauh dari keseimbangan jangka panjangnya, Ibarat si anjing lari kejauhan sampai talinya tegang banget. nah, si ECT di dalam VACM ini bakal secara matematis narik variabel tersebut biar balik mendekati titik keseimbangannya di periode saat ini. Makanya dengan pakai VACM, Anda nggak kehilangan konteks struktural jangka panjang kayak waktu cuma pakai first difference tadi. Karena si ACT ini nyimpan memori masa lalu soal keseimbangan itu ya. Betul sekali. Tapi ingat ya, kalau dari awal di tes ternyata nggak ada tali, alias nggak ada kointegrasi, ya Anda mau nggak mau harus balik pakai VAR standar dengan data yang udah di difference tadi. Nggak bisa maksa pakai VIM. Paham. Gila, teori jaring laba-laba dan tali anjing ini seru banget. Tapi cukup teorinya, mari kita bawa alat MRI ini buat ngebaca sistem yang lagi serangan jantung. Kembali ke dataset A Tale of Two Cities. Betul, kita lagi mantau London dan New York City nih. Di satu tangan kita punya metrik pergerakan harian warga yang luar biasa detail. Mobilitas ke retail, ke stasiun kereta, kunjungan ke taman, sampai orang yang masuk ke perkantoran. Data dari Google Mobility biasanya nih. Tangan yang lain, kita megang metrik pandemi yang cukup suram. Lonjakan kasus harian COVID-19, tingkat rawat inap di rumah sakit, sama jumlah kematian. Nah, kalau kita tarik datanya pas fase awal era COVID dulu, Pas periode lockdown global yang ketat itu ya? ya pas awal-awal banget. Kalau Anda cuma pakai analisis korelasi linear yang sederhana, Anda bakal lihat hubungan antar metrik ini ekstrim banget berpasangannya. Grafiknya tuh kayak seolah-olah lagi napas barengan. Napas barengan gimana? Pas kurva pasien rawat inap naik tajam ke atas, di hari yang nyaris sama, kurva mobilitas ke tempat kerja dan stasiun kereta langsung anjlok sedalam jurang. Korelasi negatif yang sangat-sangat tebal. Kalau lihat itu doang rasanya kayak mesin ronsen biasa udah cukup kan. Kayak COVID naik, pergerakan manusia turun, kasus ditutup, selesai. Iya, sekilas kelihatan gampang banget dibaca. Tapi begitu data ini bergerak lewatin waktu dan masuk ke era pasca COVID, maksud saya pas vaksin udah mulai didistribusikan secara massal, terus orang-orang juga udah mulai pandemic fatigue atau capek sama pembatasan, ceritanya berubah drastis loh. Sangat drastis. Kasus harian masih berfluktuasi secara masif. Bahkan sempat ada lonjakan karena varian Omicron, tapi grafiknya nggak sinkron lagi. Kasus melonjak, tapi mobilitas di stasiun transit London nggak langsung jatuh tajam. Aktivitas retail di New York tetap mulai pulih walau rumah sakit mulai penuh. Korelasi statis yang awalnya solid banget itu tiba-tiba memudar jadi kabur. Di titik inilah, analisis statis biasa gagal total buat jelasin fenomena. Sebuah angka korelasi, pada akhirnya tuh cuma kayak ngambil 2 lembar foto diam terus dibandingin bersebelahan. Nggak ada unsur waktunya. Bener, korelasi biasa nggak bisa nangkep jeda waktu adaptasi masyarakat, nggak nangkep dinamika ketakutan atau kebijakan yang telat merespon. Makanya, kalau kita ngeproses dataset kota dan COVID ini pakai mesin VAR, kita akhirnya bisa mulai ngajuin pertanyaan temporal yang jauh lebih cerdas. Kasih contoh pertanyaannya. Kayak gimana tuh bedanya? Alih-alih sekedar nanya, apakah taman kota lebih sepi kalau kasus COVID lagi tinggi, yang cuma sebatas korelasi, pakai VAR kita bisa nanya, apakah lonjakan kasus rawat inap di New York 2 minggu yang lalu, itu nyiptain gelombang ketakutan yang baru kerasa dampaknya ke penutupan retail di minggu ini. Oh wow. Terus kita bisa lanjutin, dan apakah anjloknya mobilitas retail minggu ini secara simultan bikin mobilitas pekerja di stasiun transit turun 3 hari kemudian? Wah, merinding saya. Kita tuh literally lagi memetakan riak air dari satu batu besar yang dilempar ke tengah kolam waktu ya. Nah, perumpamaan yang pas. Tapi jangan senang dulu. Begitu Anda mencet tombol Run buat ngejalani pemetaan itu di software Anda bakal disambut sama mimpi buruk berikutnya. Tabel koefisien. Yah. Layar komputer Anda bakal memuntahkan satu tabel raksasa, isinya ratusan angka koefisien hasil estimasi VAR. Haha, iya. Saya inget banget masa-masa kelam itu waktu ngerjain tesis. Kalau di regresi linear biasa, kita tuh lihat tabel koefisien, kita cari nilai p-value yang di bawah 0,05, terus kita senyum karena hipotesis kita terbukti. Terasa gampang. Tapi tabel VAR, ampun deh. Buat ngejelasin satu variabel aja, Anda dihadapkan sama koefisien dari leg 1, leg 2, leg 3 dari dirinya sendiri. Dan leg dari seluruh variabel lain di sistem. Matriksnya super padat. Banyak angka positif dan negatif yang sekilas kelihatan saling bertentangan satu sama lain. Kita ngerasa kayak disuruh baca sandi di film The Matrix, tapi nggak dikasih kacamata khususnya. Dengar ya, ini ada aturan emas pertama buat Anda yang lagi baca output VAR. Abaikan tabel koefisien itu. Tunggu, abaikan semuanya.
Sama sekali nggak usah dibaca. Jangan pernah mencoba ngambil satu angka koefisien like secara terisolasi, terus buru-buru narik kesimpulan. Nggak ada artinya. Di dalam VAR, variabel itu bergerak barengan, kayak paduan suara, bukan kayak penyanyi solo. Oh, jadi efeknya kumulatif ya? Betul. Sebagai gantinya, para analis tuh selalu ngandelin dua alat ekstraksi visual utama buat ngebaca hasil VAR. Yang paling pertama dan paling penting, itu namanya IRF, Impulse Response Function. Gimana caranya IRF ini bisa nyulap tabel matriks yang nggak bisa dibaca tadi, jadi sesuatu yang masuk akal buat manusia? Gini, IRF itu pada dasarnya, dia ngelakuin semacam eksperimen guncangan buatan di dalam model yang udah Anda estimasi. Dia nyuntikin satu shock atau kejutan, biasanya secara matematis ukurannya satu standar deviasi, ke dalam salah satu variabel. Oke. Terus, setelah disuntik, IRF bakal ngegambar grafik. Grafik ini bakal ngelacak respon dari semua variabel lain dari hari ke hari akibat kejutan awal tadi. Menarik. Mari kita peragain pakai data London, biar Anda di rumah bisa ngebayangin. Katakanlah hari ini tiba-tiba ada shock berupa ledakan pasien COVID yang masuk ICU di London. Kita suntikin guncangan itu ke sistem, nah garis IRF bakal mulai ngelacak efeknya ke mobilitas retail. Apa yang bakal terjadi di grafiknya? Mungkin di hari pertama dan kedua, garis mobilitas retailnya masih datar, belum gerak ke bawah, soalnya berita ledakan kasusnya belum masuk TV, publik belum sadar. Masuk akal. Ada jeda informasi. Tapi pas masuk hari ketiga, jeng-jeng, beritanya viral. Garis retail di grafik IRF langsung menukik tajam banget ke bawah. Terus dia tertahan di zona negatif yang dalam itu selama 2 minggu penuh. Habis itu, pelan-pelan garisnya merangkak naik lagi, sampai akhirnya ngilang titik nol di hari ke-30. Keseimbangan baru pulih. Deskripsi yang sangat epik. Dan itu persis yang dikasih lihat sama IRTF. Dia nggak cuma ngasih Anda seonggo angka kaku, koefisien 0,5. Tapi ngasih cerita penuh. Ya, IRF ngasih tahu Anda arah guncangannya kemana, seberapa dalam metrik itu jatuh, seberapa lambat atau cepat publik merespon, dan berapa durasi yang dibutuhkan sistem buat ngerawat lukanya sampai normal lagi. Keren banget sih ini. Terus, alat pembaca grafik yang kedua katanya ada FEVD, Forecast Error Variance Decomposition. Kalau saya pribadi, suka nyebut dia diagram kue saling menyalahkan. Diagram kue saling menyalahkan, bener banget sih itu. FEVD ini ngelihat dari angle yang agak beda. Kalau IRF tadi kan ngelihat ke masa depan, nyari tahu efek kejutannya nyebar sejauh apa. Nah, kalau FEVD ini ngelihat ke belakang. Maksudnya nyari tahu penyebab dari fluktuasi yang udah terjadi? Iya. Dia ngambil variasi atau fluktuasi yang terjadi pada suatu variabel, terus dia bedah kuenya jadi persentase. Dia nanya, siapa aja sih biang kerok yang nyumbang fluktuasi ini? Coba kita aplikasiin ke New York. Katakanlah data mobilitas harian orang-orang yang pergi ke taman perkotaan di New York tuh berfluktuasi sangat liar bulan ini. Hari ini penuh, besok sepi banget. FEVD bakal motong-motong kue fluktuasi taman itu. Iya, FEVD mungkin bakal nampilin data kayak gini. Dengar ya, 70% dari perubahan kunjungan ke taman hari ini tuh murni karena pola bawaan dari taman itu sendiri, entah karena faktor cuaca, lagi hujan, atau emang lagi masuk musim dingin. Wajar. Tapi tunggu, kata FEVD, 20% dari variasi kunjungan taman yang acak ini ternyata murni dijelaskan sama kejutan ledakan kasus COVID 3 minggu yang lalu, karena orang-orang tuh pada takut ke mall tertutup, jadi mereka milih lari ke ruang terbuka hijau. Dan sisa potongannya? Jadi FEVD ini benar-benar ngebongkar siapa bos tak terlihat di balik sebuah tren secara spesifik. Sangat presisi. FEVD emang alat diagnosis yang luar biasa. Tapi, sebelum kita dan para pendengar terlalu asyik sama indahnya grafik IRF dan kue persentase FEVD tadi, saya harus ngingetin 2 pos pemeriksaan teknis terakhir. Wah, ada razia keamanan ternyata. Harus ada. Ini buat ngejamin kalau model VAR Anda tuh beneran mendeskripsikan dunia nyata, bukan cuma fiksi ilmiah yang halus. Syarat pertama, model VAR Anda wajib lulus uji stabilitas. Nah, ini. Saya sering banget baca di buku teks metodologi, mereka bilang model itu stabil kalau akar polinomial karakteristiknya berada di dalam lingkaran unit. Bikin merinding bacanya. Sejujurnya, iya, frasa itu tuh ngintimidasi banget buat yang bukan matematikawan. Emang implikasi fisiknya di dunia nyata tuh kayak gimana sih? Lingkaran unit apaan coba? Udah, lupakan jargon matematika itu sejenak. Biar gampang, bayangin Anda lagi pegang mikrofon, terus Anda berdiri terlalu dekat sama speaker yang lagi nyala. Wah, pasti ada suara nguing-nguing tuh. Nah, itu dia. Suara napas Anda yang pelan masuk ke mikrofon, terus dikeluarin sama speaker jadi lebih keras. Suara keras itu masuk lagi ke mikrofon Anda, dikeluarin speaker lebih keras lagi, dan terus bergema muter-muter. Feedback loop. Iya. Kalau sistem audionya stabil, gema suara itu lama-lama bakal mereda dan hilang. Tapi kalau sistemnya nggak stabil, feedback loop tadi bakal meledak jadi lengkingan yang memekakkan telinga sampai speakernya jebol. Oh, wow. Analogi yang gampang banget dicerna. Di dalam VAR juga sama. Kalau model Anda nggak stabil secara matematis, efek dari satu kejutan di masa lalu bakal ngasih umpan balik yang terlalu agresif ke masa kini dan masa depan. Pas Anda ngegambar kurva IRF, garis grafiknya nggak akan pernah balik ke nol.
garisnya bakal terus melesat naik keluar angkasa tanpa batas. Sistemnya meledak. Atau dalam istilah software itu eksplosif ya? Betul. Kalau IRF Anda eksplosif, berarti keseluruhan analisis yang udah Anda kerjain capek-capek itu otomatis nggak valid, nggak bisa dipakai. Sangat masuk akal. Kejutan apapun di dunia nyata, entah itu krisis ekonomi atau gelombang pandemi seberapa parahnya pun, pada akhirnya pasti bakal diserap sama ekosistem dan menstabilkan dirinya ngebentuk keseimbangan baru. Nggak ada sistem sehat yang menjerit selamanya. Bener banget. Nah, sekarang pos pemeriksaan terakhir. Dan ini yang butuh sentuhan manusia. Namanya dekomposisi Cholesky. Cholesky, ini soal ngurutin posisi variabel pas kita masukin ke software kan? Iya, Cholesky ini mensyaratkan variabel harus disusun secara hierarkis, dari atas ke bawah. Urutannya harus berdasarkan teori soal kecepatan mereka memengaruhi variabel yang lain di hari yang sama atau periode yang sama. Maksudnya ada variabel yang lebih berkuasa merespons duluan? Gini, variabel yang Anda taruh di posisi paling atas itu dianggap punya kekuatan buat ngasih efek kejutan ke variabel di bawahnya secara instan saat itu juga. Tapi dia nggak bisa merespons balik kejutan dari variabel yang ada di bawahnya pada hari yang sama. Dia baru bakal merespons besoknya. Disinilah kepakaran analitis kita sebagai manusia nggak bisa digantiin sama software. Kita nggak bisa asal masukin data terus mencet tombol run. Harus mikir logika sebab akibat dulu. Metrik COVID kayak lonjakan rawat inap harian di urutan paling atas dari hierarki Cholesky. Terus metrik mobilitas ke taman atau retail kita taruh di bawahnya. Kenapa Anda milih urutan kayak gitu? Kenapa nggak dibalik aja? Retailnya di atas. Karena berdasarkan teori epidemiologi sama psikologi sosial, kalau ada berita ledakan pasien di ruang ICU pagi ini, itu bisa secara instan di hari yang sama bikin orang panik dan batal belanja. Mobilitas Kemal langsung anjlok sore harinya. Efeknya instan. Terus balikan panahnya gimana? Kenapa mobilitas retail nggak bisa ngasih efek instan ke ruang ICU? Karena kalau hari ini tiba-tiba mall di New York penuh sesak sama kerumunan orang, kerumunan itu nggak akan bikin rumah sakit langsung penuh di hari yang sama. Karena ada masa inkubasi virus. Persis. Butuh waktu 1 atau 2 minggu sampai orang-orang itu jatuh sakit dan butuh rawat inap. Jadi mobilitas harian tuh nggak boleh ngasih efek guncangan kontemporer yang instan ke metrik rumah sakit di hari yang sama. Logika fisika dan biologis dari dunia nyata lah yang harus nyetir matriks komputasinya si Cholesky ini. Wow, itu deduksi yang sangat-sangat presisi. Ini bukti nyatanya. VAR emang ngasih data kebebasan penuh buat saling berinteraksi. Tapi Anda, sebagai analisnya, tetap bertugas sebagai konduktor orkestranya. Anda yang nentuin hukum fisikanya lewat urutan Cholesky. Wah, ini emang perjalanan bedah data yang lumayan epik ya. Sesuatu yang pas kita kuliah kerasa kayak kotak hitam yang serem banget buat dideketin, sekarang malah kelihatan sangat masuk akal dan elegan. Setuju. Model VAR dan kakaknya si VECM itu bukan cuma mesin angka abstrak yang ribet. Mereka berdua ini benar-benar perangkat buat memetakan ekologi informasi kita. Di mana variabel kayak laju infeksi penyakit dan langkah kaki orang yang jalan di trotoar kota London itu bisa saling bernapas, merespons dan mengantisipasi satu sama lain. Bergerak seiring berjalannya waktu. Ya, harapan saya sih setelah ngelewatin sesi bedah data ini bareng-bareng, pendengar di rumah nggak lagi gampang ketipu sama screenshot garis korelasi linear sederhana yang sering seliweran di media sosial. Pasti. Kalau besok-besok Anda ngelihat 2 garis grafik bergerak searah, naluri Anda harusnya langsung nanya, apa nih yang pertama kali memicu syoknya? Berapa lama waktu jeda adaptasinya? Dan gimana sistem narik dirinya sendiri buat balik ke titik equilibrium? Tepat banget. Nah, tapi nih, sebelum kita benar-benar pamit dari sesi eksplorasi mendalam kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang agak mengganggu buat direnungkan sama Anda semua. Wah, plot twist apa lagi nih di akhir? Gini, keajaiban VAR buat ngelacak efek riak di masa depan ini kan sangat bergantung pada kekuatan memori. Dia terus-terusan mengunyah data historis data hari kemarin, bulan lalu, buat memprediksi gimana sebuah ekosistem bakal nahan guncangan di hari ini. Bener, masa lalu ngebentuk masa kini. Tapi masalahnya, sejarah itu punya kebiasaan iseng buat ngelahirin fenomena Black Swan. Kejadian ekstrim super langka yang benar-benar nggak ada presidennya sama sekali di riwayat data masa lalu Anda. Pandemi skala global, inovasi AI yang meledak tiba-tiba, atau keruntuhan sistemik yang belum pernah terjadi. Nggak ada datanya di masa lalu. Nah, pertanyaannya, dalam ekosistem dunia yang makin sering diguncang sama disrupsi radikal yang serba tak terduga ini, seberapa cepat memori kolektif sebuah model matematis atau bahkan memori kita sendiri harus belajar untuk dengan sengaja melupakan masa lalunya? Melupakan masa lalu supaya bisa survive. Supaya bisa menyadari kalau dia sekarang lagi hidup di paradigma dunia yang benar-benar baru, di mana aturan lama udah nggak berlaku. Wah, itu pertanyaan filosofis yang selalu jadi perdebatan panas di setiap konferensi pakar ekonometrika. Seberapa jauh sih jangkar masa lalu itu relevan buat memprediksi masa depan yang belum terbentuk?
Mungkin kita emang nggak akan pernah punya lagi hasil röntgen sederhana yang nunjukin garis patahan secara menenangkan. Tapi dengan menguasai alat kayak VAR dan VECM ini, kita setidaknya udah punya mesin MRI yang cukup mumpuni buat ngedeteksi denyut darah dari realitas kita yang super kompleks ini. Teruslah bertanya pada data. Terima kasih udah ikut bedah anatomi matriks bareng kita hari ini. Kami pamit undur diri.